Friliarina Mutiara dengan NIM 1107621038 dari kelas B Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Johannes Akmal MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Keterampilan Berbahasa Indonesia SD, dan kepada anak-anakku sekalian yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan salah satu contoh keterampilan berbicara, yaitu bercerita atau mendongeng tentang materi kelas 4, tema 3, subtema 2, yaitu keragaman makhluk hidup di lingkunganku, dengan judul Gajah yang Pelupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah ada kejadian seru hari ini? Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada. Nah, hari ini saya akan bercerita tentang gajah yang pelupa. Ada yang tahu kan gajah itu apa? Ya, gajah adalah hewan yang sangat pintar. Mereka juga bukan hewan yang pelupa. Ingatan seekor gajah itu sangatlah luar biasa loh. Mereka akan mengingat apapun yang terjadi di dalam hidupnya, baik itu kenangan indah ataupun kenangan yang menyedihkan. Tapi, tidak dengan Peter. Peter adalah seekor gajah yang memiliki ingatan terburuk dari semua gajah yang ada di dunia. Dia tidak bisa mengingat apapun. Peter tidak bisa mengingat di mana dia meninggalkan barang-barangnya atau apa yang dia katakan kepada teman-temannya. Dan tahu tidak sih apa yang terburuk? Dia selalu lupa ketika membuat janji dengan teman-temannya. Siapapun yang mengenal Peter pasti sudah tahu betul bahwa dia sering datang terlambat, bahkan tidak bisa menepati janjinya ketika dia diundang ke sebuah acara. Jika sudah begini, Peter hanya bisa meminta maaf dengan tatapannya yang menyedihkan. Hampir semua gajah yang mengenal Peter sangat terganggu dengan kebiasaan buruknya yang satu ini. Tapi untungnya mereka mau menerima Peter apa adanya. Begitulah teman sejati ya. Kecuali seekor gajah betina yang bernama Susi. Susi sering memarahi Peter karena selalu lupa jika ada janji dengannya. Tentu saja, Peter tidak bermaksud mengingkari janji. Dia hanya mudah lupa akan banyak hal. Sehingga Susi seringkali kesal dan merasa dirinya tidak istimewa bagi Peter. Sampai akhirnya tiba hari ulang tahun Susi. Dia pun meminta Peter untuk datang ke pesta ulang tahunnya. Besok malam, aku merayakan pesta ulang tahun. Kalau kamu tidak tepat waktu, aku tidak mau lagi berteman denganmu, Peter, kata Susi kepada Peter saat mereka sedang bermain di taman. Oke, Susi, aku akan mengingatnya dan aku akan memberikan tanda bahwa besok adalah hari ulang tahunmu, kata Peter dengan tekad untuk tidak melupakan pesta ulang tahun Susi. Peter yang malang tentu saja tidak ingin melupakan janjinya dengan Susi. Jadi, sebelum dia pergi tidur, Peter mengikatkan pita merah besar di kasurnya supaya saat Peter bangun keesokan harinya, dia bisa melihat pita di kasur dan mengingat pesta ulang tahun Susi. Ketika Peter bangun di keesokan harinya, dia berhasil melihat pita merah besar yang diikat di kasurnya. Dia juga ingat bahwa ada janji dengan seseorang. Tetapi karena ingatannya sangatlah buruk, dia tidak ingat janji dengan siapa dan acara apa. Peter pun menjadi panik. Ia pun menghabiskan sisa harinya dengan berkeliling ke rumah teman-temannya dan bertanya apakah mereka memiliki janji dan acara dengan Peter. Tetapi mereka semua menggelengkan kepala karena mereka tidak memiliki janji dengan Peter. Di perjalanan, Peter bertemu dengan Chico, yaitu seekor gajah jantan
yang cukup sering mengajaknya bermain. "Chiko, apakah kemarin kamu ada membuat janji denganku?" tanya Peter kepada Chiko. "Apa? Apakah kemarin kita bertemu?" "Aku rasa kita tidak bertemu kemarin. Jadi, bagaimana bisa aku membuat janji denganmu?" jawab Peter dengan kebingungan. "Apakah kamu melupakan janji seseorang lagi?" tanya Chiko tepat sasaran. Dengan lesu, Peter menjawab, "Iya nih, aku melupakan sesuatu. Padahal aku sudah membuat penanda agar aku ingat." "Iya sih, aku ingat kalau aku memiliki janji. Tapi aku tidak bisa mengingat itu janji apa dan dengan siapa." Chiko yang mendengar cerita Peter pun merasa sedih. Ia kasihan kepada Peter. Karena ini bukan pertama kalinya Peter melupakan sesuatu hal yang penting. "Coba-coba kamu ingat lagi, kemarin bertemu dengan siapa saja dan di mana?" ucap Chiko berusaha memberikan saran. "Kamu seperti baru mengenalku saja. Aku sudah pelupa dari sejak dulu kan?" balas Peter dengan lesu. "Ya sudah, aku akan pergi mencari tahu dulu ya. Sampai jumpa lagi nanti." Peter akhirnya pamit untuk mencari tahu lagi tentang janji yang ia lupakan. Hari berlalu dengan cepat dan malam pun tiba. Peter mulai panik, lalu dia melihat Susie di taman. Peter pun memiliki ide untuk bertanya kepada Susie, karena Susie adalah gajah terpintar yang pernah Peter temui. Jadi, Peter langsung berlari menemui Susie, dan sebelum dia sempat menanyakan apa yang dia lupakan, Susie menoleh kepadanya dengan wajah yang berseri-seri. "Kamu ingat?" kata Susie dengan gembira. Peter terkejut dan bingung dengan reaksi Susie. Tetapi akhirnya Susie berhasil merayakan pesta ulang tahunnya dengan Peter. Meskipun sebenarnya Peter benar-benar tidak ingat dengan janjinya bersama Susie. Nah, anak-anak, dari cerita tersebut kita bisa mengambil pesan bahwa jika kita memiliki teman seperti Peter yang sangat pelupa, maka kita harus berempati kepadanya dan menahan emosi agar tidak memarahinya, karena dia sendiri juga pasti tidak ingin kok melupakan janjinya. Dia pasti sudah berusaha untuk terus mengingat janjinya. Tapi jika kita sendiri yang seperti Peter, yaitu pelupa, maka kita harus mempersiapkan buku catatan untuk mencatat informasi atau janji apa saja yang harus kita ingat agar kita tidak lupa lagi. Kiranya cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.